Infinix sekarang main di level yang beda. Kalimat itu mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi setelah saya pakai Note 60 Pro ini beberapa waktu, rasanya tuh emang ada perubahan arah yang cukup jelas. Biasanya seri Note itu identik sama performa yang kenceng di kelasnya. Tapi kali ini ada pendekatan baru yang lebih mateng dan Infinix Note 60 Pro ini jadi smartphone Infinix pertama yang pakai Snapdragon. Beuh. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma upgrade biasa atau emang langkah besar buat Infinix? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya kayak gini nih, simple. Cuman ada info serinya Note 60 Pro dengan spesifikasi yang diunggulkan. Setiap pembelian Infinix Note 60 Pro ini juga udah dapetin kartu perdana Axis dan juga 12 bulan garansi. Yuk kita buka nih, di dalamnya kamu jelas dapat HP-nya si Infinix Note 60 Pro-nya. Lalu lanjut dikasih ada kartu perdana Axis, lembar panduan penggunaan, ada casing juga yang dengan MagSafe support nih. Gak kelupaan dikasih kabel charger, kepala charger 90 watt dan juga SIM tray ejector. Nah pertama kali cobain Infinix Note 60 Pro itu tuh saya punya kesan yang menarik. Desainnya kali ini tuh kayak lebih clean, lebih dewasa, tapi tetap punya identitas khas Note series di bagian modul kameranya yang bukan cuma ngebulet atau ngotak. Lebih ada kesan dinamis. Tapi yang menariknya justru ada pada Active Matrix Display yang ada di bagian belakangnya ini. Ada seperti pixelated display yang juga tadi ditunjukin tipis-tipis pada boxnya. Dia bisa munculin seperti gambar emoji kayak gini. Gambarnya berubah saat notifikasi masuk. Sampai ke main game di sini loh. Semuanya bisa kamu atur di bagian home di aplikasi Active Matrix Display. Dan setelah dipakai beberapa hari nih ya, ternyata kepake banget ya di saya. Sewaktu lagi kerja, biasanya saya naruh HP dalam keadaan terbalik. Dan dengan posisi ini, notifikasi bisa langsung kelihatan tanpa harus ngebalikin HP-nya buat dilihat layar utama. Fitur menariknya ini juga dibarengi sama looks keseluruhan yang mengotak. Terlihat premium, material titaniumnya juga solid. Feels-nya berasa kokoh banget dan enggak neko-neko. Di sisi kanannya ada tombol volume, tombol power, dan juga ada health scanner buat bisa langsung dihitung detak jantung kita yang bisa diakses lewat aplikasi My Health. Mantep nih. Terus di atasnya ada mikrofon, infrared blaster, dan speaker yang udah di-tune by JBL. Sisi kirinya ada one tap button, semacam tombol tambahan yang bisa kita atur untuk memunculkan fitur spesifik. Misalnya di sini saya langsung aktifin buat langsung buka kamera. Lalu di bawahnya ada speaker, port Type-C, mic, dan juga slot SIM tray dengan type hybrid dual slot nano SIM. Oh ya, saya coba varian warna Mist Titanium nih. Tapi ada juga loh yang oren kayak gini. Mirip apa ya? Lanjut kita bahas layarnya. Infinix Note 60 Pro menggunakan panel AMOLED 1.5K dengan refresh rate 144 Hz. Layarnya enak dilihat kok. Berasa layar yang ada di kelas flagship juga. Dari hasil brightness test, layar ini mencapai sekitar 800 nit. Buat pemakaian indoor sampai outdoor ringan sih masih nyaman. Teks tetap jelas, warna tidak terlihat buram, dan kontrasnya masih terlihat baik, tidak harsh. Untuk color gamut di mode bright, layar mampu menampilkan 100% sRGB dan 86% DCI-P3. Jadi warnanya terasa vivid tanpa terlalu berlebihan. Buat nonton film atau ngegame, pengalaman visualnya terasa gonjreng, tapi masih nyaman di mata. Touch sampling rate-nya maksimalnya juga mencapai 1000 Hz dan layar bisa menerima hingga 10 sentuhan jari sekaligus. Responnya terasa cepat, terutama saat bermain game yang gercak-gerusuk main rusuh. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya nih beda dari seri Infinix sebelumnya dan ada di Infinix Note 60 Pro ini, yaitu Snapdragon 7S Gen 4 5G, langkah baru untuk lini smartphone Infinix. Dan kita tahu ya dari performanya si 7S Gen 4 ini emang oke punya. Dari hasil benchmarknya, skor Antutunya aja mencapai 1.087.093. Untuk 3D Mark, slingshotnya di angka 7.268 dan white life-nya di 4.604. Geekbench 6 mencatat single core di 1.238 dan multicore-nya di 3.381. Terus kita uji juga lewat CPU throttling selama 30 menit. Performa CPU masih bertahan di angka 93%. Sistem pendinginnya bekerja cukup baik menjaga stabilitas jangka panjang. Karena udah menggunakan 3D Ice Core VC chamber cooling. Yang bikin kegiatan main game berat pun tetap stabil performanya.
Saya langsung coba beberapa game buat tes nih ya. Di Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps selama 15 menit, FPS rata-rata ada di 40 fps dengan FPS terendah di 24 fps dan suhu maksimal 41 derajat Celcius. Buat game berat, performanya masih oke playable dan cukup stabil. Lanjut ke Delta Force dengan settingan standar 90 fps. Rata-rata FPS di angka 87 fps dengan FPS terendah sekitar 60 fps saat kondisi lagi ramai. Suhu maksimal di 39 derajat Celcius masih tergolong nyaman juga. Untuk sensor, Note 60 Pro udah lengkap. Accelerometer, light sensor, sampai magnetic sensor semuanya berfungsi normal. Sistem operasi XOS juga terasa ringan dengan animasi yang smooth. Pindah-pindah antar aplikasi terasa cepat dan navigasi sistem nggak kerasa berat. Buat penggunaan harian, pengalaman softwarenya juga terasa lebih stabil dan konsisten. Untuk kamera, nah Infinix Note 60 Pro dibekali 50 megapiksel OIS Night Master kamera yang fokus ke performa low light. Sensor ini punya peningkatan light intake hingga 34%. Jadi foto malam terlihat lebih terang dengan detail yang tetap terjaga. Ada juga kamera ultra wide 8 megapiksel dan di depannya ada selfie kamera 13 megapiksel. Hasil foto dan videonya kamu bisa lihat di sini ya. Ya guys, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Infinix Note 60 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Kita bisa lihat nih guys. Tuh, objek bunga ya. Dan kita lihat ke atas sana objek gedung dan ada langit. Tekstur langit masih kelihatan jelas ya. Dan kita coba sambil jalan. Nah, seperti ini guys. Oke, dan ini sambil jalan ya guys. Tuh. Kalau dilihat di layar, smooth. Kita lihat detail dari daun-daunan nih. Daun-daunan yang kecil, daun gede, batang pohon. Teksturnya berasa jelas banget ya. Tuh. Dan kita lihat lagi ke atas. Dan kita coba lensa ultra wide. Zet, mantapnya. Smooth ya. Gila, keren. Tuh, ke atas. Gila sih. Keren. Daun-daun, tanaman ya. Back lensa normal 1 kali. Zet. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Wow, coba kita set ke lensa ultrawide bisa nggak? Oh, nggak bisa, hanya di Full HD 30 fps. Dan ini di 60 fps masih smooth ya. Kita bisa lihat detail dari daun-daunan ini ya. Tekstur ubin juga kelihatan banget nih guys. Jebret, 4K 30 fps. Oke, nggak bisa di set ke lensa ultrawide juga ya. Hanya Full HD yang bisa di set. Coba kita lihat yuk. Kita zoom nih ya. Kita zoom. Oke. Oke. Maksimal 10 kali tuh guys. Back lensa normal 1 kali. Zet. Mantap. Nah, ini pakai kamera depan dari Infinix Note 60 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Gimana guys? Tuh. Wajah saya jelas tuh. Lihat gedung belakang jelas, pohon jelas ya. Bagus loh. Mantap. Jebret, langsung ke 4K 30 fps pakai kamera depan dari Infinix Note 60 Pro. Wah, keren banget. Keren. Saya suka guys. Tuh. Gedung-gedung belakang masih kelihatan jelas. Keren, saya suka. Mantap. Nah, ini mode kameranya yang bokeh. Portrait mode. Jadi ngerekam belakang bokeh. Blur, lihat tuh guys. Belakang blur ya. Bisa loh di Infinix Note 60 Pro ini. Lihat tuh guys, gedung-gedung jadi blur ya. Jadi blur, sekitar saya jadi blur. Oke, mantap. Gimana kameranya? Masih cukup lah ya.
Nggak malu-maluin buat posting di sosmed kamu. Lanjut, sekarang kita bahas baterainya. Kapasitas 6500 mAh dengan dukungan 90 watt fast charge dan support juga wireless charging. Dari pengujian yang kami coba nih, nonton video 1080p selama 30 menit hanya mengurangi baterai sekitar 2%. Scrolling TikTok dan Instagram sekitar 30 menit berkurang 3%. Bermain game selama 30 menit drop sekitar 9%. Efisiensinya terasa baik dan penggunaannya yang panjang. Jadi walaupun performanya tinggi, daya tahannya tetap aman dipakai seharian. Kesimpulan, setelah saya pakai semingguan ini, Infinix Note 60 Pro terasa seperti seri Note yang coba naik level. Nggak cuma nunjukin soal game-game terus, tapi juga pengalaman penggunaan yang lebih matang. Layarnya smooth, performanya stabil, baterainya awet, dan desainnya punya karakter unik lewat tampilan Active Matrix Display. Rasanya jadi sebuah smartphone yang cukup menarik sih. Mungkin sedikit kekurangannya ada pada bagian kamera aja yang bisa dibilang bukan yang terbaik. Selebihnya sih udah oke banget sih HP ini. Oh iya, udah ada NFC-nya juga loh HP ini. Nah, kalau kamu cari smartphone yang mencoba mengubah persepsi tentang seri Note, mungkin ini yang dimaksud dengan tagline mereka. It's not what you think. Dan menurut saya pribadi, Note 60 Pro ini punya fitur yang terasa relevan di penggunaannya. Oh iya, ada seri Infinix Note 60 juga ya. Cuma bedanya dia nggak punya tuh Active Matrix Display kayak yang ada di seri Pro-nya ini. Buat harganya kamu tungguin aja ya di launching yang bakalan ada di tanggal 18 Februari 2026 ini. Sekarang coba deh, menurut kamu dengan udah yang kita bahas dari tadi, kira-kira harga yang pas untuk Infinix Note 60 Pro ini berapa ya? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, jadi itu dia review Infinix Note 60 Pro dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Lucu, ada ya gerak-gerak.